adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa yang pastinya nih Kanata. Wah, puji Tuhan ya. Wah, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sini semuanya bersemangat nih Kanata. Wah, betul sekali Kak Okta. Kita harus tetap semangat dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Kak Okta. Iya Kanata, sebenarnya kita ini sedang mengikuti ibadah apa sih? Nah, sebenarnya kita akan mengikuti Ibadah Paskah Sekolah Hari Minggu GKE Yerusalem. Oh iya, Paskah itu apa sih Kanata? Nah, di sini kakak jelasin ya buat Kak Okta dan juga buat adik-adik semua yang ada di rumah. Paskah itu artinya perayaan bagi umat Kristen bahwa Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit untuk menembus dosa-dosa kita. Oh gitu ya Kanata. Iya. Nah, walaupun kita sekarang ibadah Paskah online, tapi kakak yakin dan percaya nih Kanata bahwa adik-adik semua yang ada di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah Paskah hari ini. Betul sekali Kak Okta. Nah, kami tak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Santimiawati MTH yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke dalam acara yang pertama yaitu pembukaan. Baik adik-adik semua, kakak ajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian dengan judul Dalam Nama Yesus. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Laporan Ketua Panitia Paskah SHM GKE Yerusalem. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kebaikannya dan kuasanya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah Paskah ini. Terima kasih kepada Ketua Majelis GKI Yerusalem, terima kasih kepada orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, serta adik-adik yang kakak banggakan, dan tim multimedia yang telah turut membantu. Melalui pandemi ini bukan menjadi halangan untuk kita, bahkan ini menjadi semangat kita untuk tetap memperingati hari Paskah. Ya. Saya selaku Ketua Paskah, mewakili rekan-rekan panitia yang lain, mengucapkan terima kasih atas dukungan semuanya. Shalom. Oh iya Kak Okta, tema ibadah Paskah kita pada hari ini apa sih Kak? Nah, tema ibadah kita pada hari ini yaitu berpaling kepada Sang Hidup.
terambil dari bandingkan Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Oh gitu ya Kak Okta. Nah, subtemanya apa nih Kanata? Wah, subtemanya kakak tahu, yaitu berpalinglah kepada Kristus dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Nah, iya nih Kanata. Oke. Adapun susunan ibadah Paskah kita pada hari ini terambil dari pembukaan, ada ibadah dan penutup nih Kanata. Oke Kak Okta. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Kami semua anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan untuk dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Walaupun melalui ibadah streaming di rumah kami masing-masing, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang memberikan Engkau keselamatan hidup baru untuk kami. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami boleh merasakan dan menerima dengan tulus kehadiran-Mu di dalam hati maupun kehidupan kami. Dengan terus berusaha, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Ya Bapa, berikanlah kami semua semangat dan kekuatan yang baru di tengah pandemik ini, agar melalui kebangkitan-Mu, kami menjadi manusia yang gembira dan bersukacita di dalam-Mu. Ampunilah dosa kesalahan yang telah kami perbuat, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Agar hati kami dapat berkenan untuk melayani-Mu. Pakailah kami anak-anak pilihan-Mu ini Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi teman, sahabat, saudara, orang tua, dan keluarga kami. Ajarlah kami untuk tetap terus berdoa dan mengimani Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya oleh darah Yesus, aku
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai yang 10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka.
Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Shalom adik-adik, kini kita tiba di bagian di mana kita akan merefleksikan apa yang sudah adik-adik semua tadi tonton dari video yang ditayangkan. Mari sebelum kita merefleksikannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah tibakan kami dan layakkan kami untuk merayakan Paskah Kristus yang kudus ini. Dan kami juga sudah menonton video tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Kini mampukan kami memahami dan mengerti, berikan hikmat bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, tadi sudah menonton ya animasi atau video yang ditayangkan yang boleh dilihat bersama, di mana di situ diperlihatkan, ditunjukkan bahwa pada dahulu kala Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, dan kemudian Allah juga pada hari yang ketujuh setelah 1 hari sampai hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang, daratan dan lautan, dan kemudian di hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, di hari yang ketujuh disebut sebagai hari istirahat Tuhan. Nah, pada perjalanannya nenek moyang kita Adam dan Hawa, yang tentunya adik-adik juga sudah sering dengar ceritanya bagaimana kemudian mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami perjalanan hidup yang tidak selalu menyenangkan. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, karena Tuhan sayang kepada manusia, maka Tuhan kemudian menghadirkan anaknya Yesus Kristus untuk lahir bagi kita, dan dengan kelahirannya, dengan kehadirannya, dengan semua pengajarannya, kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah memang mengasihi kita dan menghendaki agar kita semua selamat. Tapi kita tahu ya adik-adik, kalau ternyata manusia ini tidak selalu suka mendengar. Nah, ini mengingatkan kita juga ya adik-adik, kalau kita sebenarnya harus betul-betul bisa mendengarkan Tuhan. Diawali dengan bagaimana kita mendengarkan orang tua kita, bagaimana kita mendengarkan apa yang mereka ajarkan, bagaimana kita mendengarkan apa yang mereka inginkan untuk kita lakukan, supaya kita tidak mengalami kehidupan yang jauh dari pemeliharaan Tuhan, yang berada di luar jangkauan tangan Tuhan, sehingga akhirnya bisa saja membuat kita atau membuat adik-adik ketika semakin besar nanti kemudian akan memahami bagaimana
berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka akan ada banyak hal yang tidak menyenangkan yang membuat kita akhirnya tidak merasakan kasih sayang Tuhan. Nah, hari ini tentu adik-adik juga tahu bahwa semua kita pada awal bulan April ini bersama dengan sekalian orang percaya di seluruh dunia ini, di seluruh muka bumi ini merayakan Paskah. Nah, adik-adik terkasih, tentu kita tahu bahwa Paskah itu adalah saat kita mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi diawali dengan Jumat Agung di mana Yesus Kristus mati di kayu salib, dan kemudian pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu Paskah ini maka Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Nah, kebangkitan Yesus itu menjadi puncak atau hari raya yang kita sebut dengan saat-saat yang menjadi kemenangan orang-orang yang percaya. Termasuk adik-adik, termasuk ibu pendeta dan juga semua orang yang percaya kepada Tuhan merayakan hari ini sebagai hari sukacita, sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa kita harus merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau Tuhan Yesus hanya mati saja, dia tidak bangkit kembali, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mengalahkan maut. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hari-hari kita, dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan keseharian adik-adik, diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh papa mama, diajarkan oleh guru sekolah minggu, diajarkan oleh bapak ibu pendeta, diajarkan oleh guru agama di sekolah, adalah bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali itu karena Allah mengasihi kita. Kasih yang luar biasa, kasih yang menolong kita dan menyelamatkan kita. Karena kita percaya kepada kebangkitan Kristus, maka kita semua pada saatnya akan diselamatkan. Dan oleh sebab itu pada hari ini baiklah kita kemudian belajar banyak dari peristiwa Paskah ini, kita belajar banyak dari peristiwa kebangkitan Kristus ini, karena ketika peristiwa kebangkitan Kristus terjadi, maka peristiwa kebangkitan ini mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena akan sia-sia apa yang diajarkan, apa yang dilakukan kalau kita tidak mendasarkannya dengan rasa percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, untuk guru-guru sekolah minggu yang juga dengan tekun, dengan sukacita, dengan sukarela memberikan pengajaran kepada adik-adik, memberikan tuntunan dan teladan, maka adik-adik juga harus taat dan setia mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, seperti adik-adik juga mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dituntun oleh papa mama di rumah, apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah, dan apa yang didengarkan dari apa yang diberitakan oleh bapak ibu pendeta. Oleh sebab itu, inti dari Paskah ini adalah karena kita percaya akan kebangkitan Kristus, maka Paskah ini menolong kita untuk belajar bagaimana kita terus taat dan setia kepada Tuhan, bagaimana kita terus belajar untuk melakukan perintah Tuhan, dimulai dengan bagaimana kita mengasihi orang tua, bagaimana kita mengasihi saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi kakak adik, bagaimana kita mengasihi teman-teman, dan bagaimana kita bersama-sama saling menolong. Karena dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita semua, kita tahu kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita bertemu dengan banyak orang yang juga dengan banyak sifatnya, banyak karakternya yang berbeda dengan kita. Tetapi kita bisa melihat karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga tidak memilih siapa yang terbaik dari antara kita. Tapi Tuhan memilih siapa yang mampu menyayangi, siapa yang suka menolong, siapa yang setia mendengarkan, dan siapa yang suka melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Nah, ini yang menjadi kebaikan dan rasa bahagia kita ketika pada hari ini kita bisa merayakan Paskah, seperti tadi juga video yang sudah adik-adik lihat, bagaimana Tuhan mengajarkan kebaikan-kebaikan itu agar kita
menjalaninya sepanjang hari kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Ketika kita semua harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, mari kita mendengarkan dengan baik, mari kita melakukan dengan setia, mari kita juga setia kepada Tuhan, dan itu dimulai dari kita setia dan kita taat serta kita patuh terhadap orang tua kita, dan juga senang mendengarkan cerita-cerita Alkitab, senang membaca Alkitab, dan suka mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang kebaikan agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian adik-adik cerita Paskah kita pada hari ini, dan biarlah dengan segala sukacita kita terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita agar kehidupan kita berguna bagi orang lain, agar kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain, dan agar apa yang dilakukan oleh adik-adik mengeluarkan perkataan yang baik, berpikir tentang hal yang baik dan melakukan hal yang baik, maka pasti adik-adik semua akan diberkati dan dicintai serta merasakan kasih sayang Tuhan yang sungguh. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menolong kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dari animasi yang boleh kami saksikan, dari refleksi yang boleh kami renungkan, kami boleh mengerti bahwa Tuhan menginginkan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Dan biarlah Paskah Kudus ini membawa kami kepada kekuatan hati, membawa kami kepada keteguhan hati untuk terus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Kami belajar untuk saling mengasihi, kami terus belajar untuk saling menolong, kami belajar untuk saling melengkapi, dan kami belajar untuk peduli satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah mengasihi kami, sebagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban agar kami diselamatkan, maka demikian kiranya kami menghormati Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dengan sukacita kami mengikuti berita-berita dan cerita-cerita Alkitab, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan sepanjang kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, berkatilah apa yang mereka lakukan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, agar mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kami melalui pengajaran, melalui kasih sayang, melalui pendidikan, dan berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, dalam masa-masa tumbuh kembang kami, di dalam masa-masa sekolah kami, dalam masa-masa pendidikan kami, sehingga kami terus beranjak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang tahu mengenal Tuhan, sehingga seiring dengan pertumbuhan usia kami juga terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kami serahkan kehidupan semua umat Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang pada Paskah Kudus ini tidak bisa merayakan bersama dengan keluarganya, yang kehilangan keluarganya atau saudaranya yang mereka kasihi. Biarlah mereka semua dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Teman-teman kami yang sedang sakit biarlah disembuhkan oleh Tuhan. Dan situasi pandemi ini yang membatasi kami untuk bisa bertatap muka dan bersekolah seperti pada saat-saat lalu, tapi kami percaya ketika Tuhan menolong kami, maka Tuhan membuat kami bertekun, sehingga kami tetap dapat menyelesaikan pendidikan kami dan dapat mengikuti proses pembelajaran kami dengan baik. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa juga bagi pekabaran Injil Tuhan di seluruh muka bumi ini melalui pewartaan di gereja-gereja Tuhan, melalui Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, guru sekolah minggu, dan juga guru-guru agama di sekolah kami, agar semua boleh berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa, biarlah sekalian kami diberikan kesehatan dan kecerdasan oleh Tuhan, dan biarlah sekalian kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia dan taat kepadamu, mau melakukan kehendak dan perintah Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang sudah membawa kami dalam persekutuan yang menyenangkan dan menyukakan ini, dan biarlah kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini bisa berkumpul, baik yang berada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Adalah karena kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya acara ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Atas segala setan, haleluya.
Adik-adik terkasih, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah masing-masing, kini kita akan mengakhiri kebaktian Paskah kita ini dengan sukacita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menguatkan dan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke dalam acara yang ketiga nih Kak. Wah, apa itu Kak? Nah, kita masuk ke dalam acara yang ketiga yaitu penutup. Nah, baiklah nih Kak, di sini Kakak akan memberikan pengumuman, yaitu berikut di sini ada nama-nama pemenang Lomba Paskah SAM GKE Yerusalem. Silakan. Shalom, pembacaan Alkitab pada Paskah hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 17, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, melakukan, dan memahami firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat Paskah. Shalom, perkenalkan saya Tiffany Jocelyn Gabriela dari kelas besar SHM GKI Yerusalem. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terima kasih. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ritseli Zufanka dari kelas besar SHM GKI Yerusalem. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekian ibadah Paskah kita pada hari ini. Nah, walaupun masa pandemi ya, Iya, Kanata Kak, ya, tapi betul. harus tetap semangat adik-adik ya beribadah di rumah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah SPA GKI Yerusalem dan Shalom. Kami dari Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.